Halo boys, selamat datang di AI News ya. Untuk kali ini nggak tahu nanti infonya apa, nanti Michael akan kasih tahu ke kita semua teman-teman sekalian mengenai news yang akan menggoncang-gancingkan bumi ini guys ya. Kita akan lihat. Nah, gimana Michael? Untuk awal-awal kita awali dengan berita yang mungkin cukup membahagiakan, terutama untuk kalian para fans Pokemon ya, yang main di arcade gitu. Game yang bernama Pokemon Mega Star sudah rilis di Indonesia. Walaupun berkala sih sekarang Jabodetabek, terus sekarang akhirnya udah masuk ke ranah Jateng, salah duanya di Semarang dan Jogja, which is domisiliku Semarang. Domisiliku sekarang di Semarang dengan harga per koinnya 15.000 harusnya, tapi sama PPN jadi 16,5. Wow. Dan minimal B2. Karena begitu sekali main dapat satu ini kan, dia pakai bukan kartu tapi pakai tag kayak semacam tag gitu apa itemnya. Di ending battle kita bisa nangkep Pokemon tapi masukin koin satu lagi, makanya disuruh beli 2 minimal. Tapi opsional sih, apa untuk nangkep di akhir mau opsional sih, berarti tidak harus. Oh, jadi kita main tok bisa ya tanpa nangkep, main tok. Oke. Gimana liatin? Gimana? Ini pertama dapat Umbreon. Pertama banget ini game pertama. Yang kedua dapat ini. Kok ini bisa? Main yang kedua. Enggak kan gini. Kamu kan belum punya itu Pokemon pastinya. Kok bisa punya? Pertama main dikasih langsung. Sama itu alatnya atau sama mas mbaknya? Dari mesinnya. Oh. Memang dikasih di awal. Oh gitu. Terus di akhir berarti hitungannya kalau misal main cuma sekali dengan 2 koin dapat langsung. Tapi cuma sekali main. Nah, kan kalau misal mau 2 kali main, ya itu yang di akhir di skip aja. Jadi masukin koin main lagi. Oh gitu. Lagi. Kamu itu pecinta Pokemon? Enggak juga sih. Asik nggak ketika kamu mainin atau biasa aja? Lumayan. Gila guys, Pokemon ya. Dan kalau aku sempat lihat video-videonya, intinya dia kayak di time zone, kemudian masukin yang tadi punyanya Michael, lalu seolah-olah battle ya, kayak ngelawan si siapa. Nanti kalau menang bisa itu kan didapetin gitu kan, ada chance gitu. Dan kalau nggak salah mesinnya itu kayak 2 in 1 ya. Jadi kayak bisa, kalau hoki itu kayak kerjasama nggak sih, battle lawan Pokemon yang sama gitu? Bisa kerjasama, bisa battle satu sama lain. Jadi dia mesinnya kan modelnya kayak kita kalau nginget zaman Animal Crossing kan memang satu mesin tapi buat main 2 orang. Kalau ini literally 2 mesin digabung, kayak dibikin sebulan tapi disatuin banget itu loh. Kalau aku ngelihat itu ya, ladang timbunan ya, sudah pasti akan ada yang farming item-item begituan, jual di toko hijau, toko kuning atau sebagainya. Pasti itu. Udah ada. Di sekitar 30-an atau berapa tuh aku lihat. Oh, untuk yang biasa gitu ya? Nggak tahu kalau untuk yang apa kayaknya flat kayaknya loh ya. Oh gitu, ada itunya, ada yang makin kuat atau makin langka nggak sih? Rarity ada. Oh ada. Untuk sekarang bintang 5-nya si Mewtwo sama Mew. Untuk sekarang soalnya kan di Indo masuknya season 1. Ya ampun, bisa diupdate gitu nanti. Waduh. Bisa. Ya kan tipikal game marketnya kayak gitu kan pasti ada update. Iya. Dan apa namanya, dia modelnya bukan kayak di dalam time zone. Di Fun World tuh bukan. Dia buka boot sendiri. Jadi kayak barang kecil-kecilan gitu loh. Iya. Tapi dia jual apa? Itunya nggak sih? Itemnya nggak sih? Misalnya mbak-mbaknya, masnya gitu nggak jualan? Ya cuma mbak-mbak cuma jual koin. Oh, sangkain jualan juga gitu langsung. Kalau mau yang GG langsung 1 juta gitu, enggak ya? Oh. Pas aku tanya ke staffnya, ini masanya berapa lama mbak? Oh, 1 tahun ke depan loh. Oke. Maksudnya gimana? Setelah setahun nggak bisa dipakai gitu yang itu? Bukan, eventnya itu. Oh, ganti seasonnya. Nggak tahu hal itu. Yang jelas kan dia kan modelnya kan kayak buka boot sendiri gitu. Buka boot kayak ya kita tahu lah event di mall-mall biasanya kan kayak buka boot. Nah, dia buka yang seperti itu. Event itu kan akan ada sampai tahun depan. Untuk tahun depannya gimana kita nggak tahu. Oke, paham. Jadi gitu guys ya. Bisa jadi kita coba. Soalnya pas aku pertama datang pun tak pikir ya itu di dalam time zone gitu. Pas aku kontak
kok nggak ada gitu. Oh. Mana nih? Pas tak lihat pun juga ini mall udah penuh, ini Tamsun juga udah penuh banget, mau nambah Pokemon juga ditaruh mana gitu. Akhirnya keliling, pas tak lihat info di lantai yang sama di Tamsun itu, pas aku keliling lagi, di situ tuh ketemu ada beda posisi ternyata. Nah di situlah aku baru tahu buka booth sendiri gitu. Jadi namanya apa? Pokemon apa? Mezastar. Oke. Jadi gitu teman-teman ya. Bagi yang suka mengenai Pokemon, mainnya pengen langsung di mesin, itu sudah ada di Indonesia. Which is kayaknya di tempat lain ada duluan. Jadi kayak ini kayak game gacha gitu ya. Yang kayak Jepang, Cinanya duluan, yang globalnya itu masuknya agak telat gitu. Indo telat memang termasuknya. Indo termasuk telat dan ini pun berkala. Dari Jabodetabek dulu pasti, terus ini mulai yang merangkap ke Jateng, Jogja. Ntar kan masuk sampai tim. Tapi cukup excited ya, sampai Pokemon aja kayak mencoba buka game itu di sini. Mungkin soalnya TCG-nya juga laku sih Pokemon ya di sini ya. TCG udah beda market. Enggak, tapi itu melandasi nggak sih kalau misalnya TCG-nya aja nggak laku gitu, masa dia mau buka di sini? Kayaknya nggak mungkin nggak sih? Kemungkinan, tapi nggak juga. Nggak jadi kayak pondasi yang kuat gitu, nggak juga. Oke, jadi gitu ya mengenai Pokemon Meza tadi. Dan nanti kalau ada info nanti Michael bakal kasih kalau misalnya ada new location ya Michael ya. Kalau mau tahu new location langsung cek Instagram aja. Oh gitu. Cek Instagramnya di Pokemon Mezastar Forest. Ada. Jadi gitu guys. Jadi gitu guys. Bagi kalian yang suka dengan Pokemonan bisa main juga di kota-kota kalian. Bagi yang belum ada di kotanya, langsung naik pesawat, langsung OTW ke ibu kota, langsung mainin. Jangan sampai kalian ketinggalan. Jual jiwa kalian ke Pokemon pastinya. Langsung mainin guys ya. Jadi nggak usah gitu, nggak usah sampai gitu. Pasti ada, nanti tunggu aja, sabar ya. Aku pun bersabar kok. Jadi gitu teman-teman. Bagi kalian yang koleksi gituan juga kalian bisa komen kasih tahu, misalnya kalian suka Pokemon, suka kayak yang tadi itemnya yang kecil-kecil itu buat main, silakan dikoleksi, silakan dikumpulin meskipun nantinya akan menjadi candu. Lanjut, ini berita yang mungkin ya ini dibilang di luar gaming juga sih, tapi ya nggak tahu lah. Oke. Salah satu YouTuber panutan kita pada masanya. Waduh. Baru saja mengeluhkan soal software editing kesayangan kita semua, Adobe. Jadi ceritanya dia itu mengeluhkan, kan dia sekarang si editannya full pindah ke Linux. Bukan nggak pakai. Yes. Sementara Adobe tidak bisa jalan di Linux. Oke. Otomatis unsubscribe dong. Ya. Kan? Nah sekarang katanya dengar Adobe ini bikin regulasi baru yang dimana ketika kita unsubscribe nambah $65. Nambah 65. Nambah lumayan, nambah sejuta ya. Cuman buat unsub. Bayangkan. Jadi langganan nih misalnya setahun, kemudian unsubnya itu mesti ngasih duit juga gitu. Wah, itu sebuah apa ya, gagasan yang paling bagus gak sih Michael? Jadi kayak kita itu langganan sesuatu itu komitmen gitu loh mestinya. Iya, itulah kenapa makanya kalau untuk khusus untuk Adobe bukannya ngajak untuk membajak, bukan, tapi khusus untuk yang satu ini nggak apa-apa. Tapi bukannya itu nggak sih, kalau misalnya kita paymentnya kita nggak ngasih duitnya, bukannya nanti ke cancel otomatis ya? Ngapain dia mesti kayak pembatalan? Tinggal nggak usah aja dikasih duitnya atau langsung di cancel kan bisa kan? Ya maksudnya sisinya itu loh, udah nggak usah diisi atau hilangin aja, ganti aja sisi ini kan bisa kayak gitu. Mungkin beda mekanisme kali, soalnya kan Adobe sendiri kan memang dia kental dengan sistem kredit card. Kalau misal nggak ada isi pun paling di stop dulu. Bukan berarti unsub. Iya. Ini prediksiku ya, bukan berarti unsub, tapi mungkin bisa jadi kayak di post dulu sampai ada isi.
Paham. Jadi ujung-ujungnya nanti sampai kalau nggak hati-hati bisa kesedot gitu ya. Ya itu adalah langkah bagus ya Adobe ya untuk kita semua paham bahwa tidak semua itu kita butuh langganan, jadi gitu ya nggak sih? Ya betul. Memang dari awal dari dulu itu sebenarnya Adobe itu memang dari dulu secara langganan, cuman untuk yang nambah duit ini baru-baru ini. Soalnya kalau aku ya, ini sedikit ngomong aja, kalau aku untuk editing atau aplikasi-aplikasi begituan, aku lebih suka yang one time purchase kalau aku. Jadi sekali pembelian ketimbang yang dia itu monthly atau annual. Jadi aku emang nggak suka gitu. Langsung sekali ya kan. Contoh yang betul-betul ku pakai itu adalah DaVinci Resolve ya, itu beli sekali ya udah gitu. Ya walaupun DaVinci agak mahal ya. Kan mahalan Adobe kalau kita nganu annualnya 3 tahun 5 tahun kan mahal Adobe. Ya tapi untuk secara one time pun hitungannya cukup mahal. Mungkin ini nggak penting buat kalian tapi bagi kita itu penting guys. Soalnya apa? Konten kreator. Soalnya ngedit itu kalau kalian ada video-video nih tayangin di YouTube mengenai sebuah game pasti diedit. Nah dieditnya lewat mana? Lewat situ. Jadi nggak mungkin polosan gitu, nggak mungkin. Jadi ini penting guys ya untuk yang kalian pengen nge-YouTube atau pengen jadi desain itu penting sekali untuk kalian tidak usah langganan Adobe guys. Ada jalan lain teman-teman yang kalian juga tahu tanpa aku sebut, kita telepati kalian tahu jalan lain itu menuju kemana gitu guys. Ya jadi gitu guys. Jadi kalian pakainya Adobe atau pakai yang mungkin CapCut atau pakai apa teman-teman? Atau ini kalau mau yang one time tapi tidak semahal DaVinci ya. Oh apa tuh? Vegas. Asli atau Vegas Steam? Kalau nggak salah Vegas Steam ada kan? Sama ya. Beda. Vegas yang Steam kan kalau Steam mau ke hack kan hilang Vegasnya. Tapi kan secara software sama. Ya sama. Yang tak ngomong kan lebih ke situ. Oke. Sama aja. Secara software sama. Kalau masalah akun hilang ke Vegasnya hilang ya itu urusan lain. Ini last, singkat, padat dan jelas. Sebutkan 3 aplikasi yang kamu sudah pakai. Kamu paling nyaman yang mana? So far. Iya. Spesifik video atau apa? All deh, yang bisa jalan dua-duanya, video boleh, itu boleh. Kalau video aku baru pakai 2 sih, Vegas sama Premiere. OS2 itu mending mana bagimu? Premiere jauh. Jauh ya? Jauh, harus diakui Premiere jauh. Karena Vegas tuh aku pakai dari zaman kan sekarang yang megang Magix dulu Sony. Jadi pas zaman dipegang Sony itu terakhir versi 13 kalau nggak salah. Begitu 15 baru pindah ke Magix. Ya aku lupa 14 atau 15 gitu lah. Walaupun nggak ada perbedaan setelah pindah itu sih. Tapi secara kenyamanan Premiere terutama di keyframe. Main keyframe tuh, Premiere nggak ada obat. Gila. Nggak ada obat. Jadi video yang kamu upload yang mengenai kayak sampel itu kan? Ini video ini nanti juga pakai itu. Wow. Oke, jadi gitu guys mengenai Michael, dia lebih suka Adobe ya intinya. Walaupun petani tapi ya mau tidak. Gak masalah. Yang penting bisa pakai gitu ya. Ya aku juga pakai yang versi tua, bukan yang versi baru. Ya. Next. Sekarang kita pakai aplikasi apa untuk ngobrol? Discord. Nah, sekarang Discord ganti CEO ke orang Activision game yang bikin game itu COD. Efeknya apa kalau ganti ke Activision? Anda merasakan tidak? Belum. Enggak ngefek. Belum. Berarti paling lebih ke monetize or something. Maksudnya gimana sih? Jadi kita nggak bisa kayak asal live, asal upload di Discord atau gimana? Enggak, mungkin lebih ke kayak nitronya makin di push. Kemungkinan sih seperti itu karena ya kita tahu sendiri lah Activision kayak apa kalau masalah microtransaction lah ya. Oke, coba jelasin singkat yang Nitro itu buat apa? Singkat aja. Upload file, misal ngirim file itu bisa pakai ukuran yang lebih gede. Soalnya kan sekarang kan dibatasin kalau nggak salah maksimal di 8 MB apa 16 MB aku lupa. Kalau tanpa nitro, kalau pakai nitro bisa di atas itu.
Oke, paham. Jadi intinya lebih enak dipakai lah ya kalau ada langganan itu ya. Gitu. Tapi ya Anda tahu sendiri lah kalau masalah Iya. transaction gitu loh. Ya semoga ya dia nggak ngasih kayak penambahan biaya atau sampai mewajibkan mesti langganan. Wah itu gila. Kayak Nintendo itu gila tuh. Kalau pakai ini, pakai Discord wajib, itu gila sih. Semoga enggak. Atau ya game chat ya. Semoga enggak sih yang ini sih kalau Discord PC, semoga enggak teman-teman. Dan hati-hati kalau misalnya ada yang ngasih oh ini free buat Discord gini, hati-hati itu kalau kalian nggak kenal udah pasti itu dihack, udah pasti itu penipuan juga. Nggak mungkin tiba-tiba kalian dikasih kalau kalian nggak ikut atau memenangkan sesuatu, itu omong kosong teman-teman. Jadi ya hati-hati aja lah. Jadi dengan kayak gini nanti bakal ada kayak misalnya kayak Activision itu akan ngasih semacam bansos gini, itu kadang-kadang omong kosong. Jadi jangan sampai ketipu, jangan sampai ke hack. Kalau udah ke hack, kena satu PC kalian hilang semua. Mau itu job, game, aset-aset video, file dan lain-lain, ludes semua sudah pasti. Jadi kalian mesti hati-hati lah. Ya itu kuanggap sebagai good news ya mengenai pindah ke Activision. Semoga positifnya adalah mungkin akan lebih kompatibel dengan game-gamenya, apalagi game-game yang dibikin oleh Activision. Kan banyak tuh COD lah apalah gitu. Semoga lebih oke gitu. Kayak kita bisa misalnya ngomong sama NPC nih pakai Discord. Nah kita nggak tahu masa depan gimana guys. Jadi begitu ya teman-teman ya. Udah pasti kalian pakai Discord, nggak mungkin pakai game chat kan. Nggak mungkin, pasti nggak mungkin. Lanjut, ini masih ada apa ya, bukan keterkaitan sama ini tapi secara apa namanya, secara tema masih mirip-mirip. Anda pernah tahu pasti aplikasi yang bernama Skype? Itu ya aplikasi keilmuan ya, kayak ada itu kan, keilmuan kan? Kok keilmuan? Oh iya, Skype. Iya. Skype buat video call. Ya. Aku sangkain Skype yang keilmuan yang bisa itu, yang ada file-file itu. Nggak tahu aku malah kan. Oh gitu. Nggak tahu. Oke, jadi Skype mengumumkan telah tutup usia. Skype ditutup oleh Microsoft sendiri. Buset, ya kita di sekitaran tahun ini. Kita nggak peduli nggak sih, maksudnya siapa sih pakai Skype kan gitu. Masih kan zaman dulu banyak ya pakai. Iya, cuman sudah itu kan sudah pindah semua mestinya. Pindahan, tapi mungkin pasti ada yang pakai Mas ya. Iya. Mungkin pasti ada yang pakai. Cuman yang aku dengar kenapa kok Skype akhirnya dibubarin, karena Microsoft ini lah gencar-gencara ke Microsoft Team. Game maksudnya, tim game? Bukan. Ya mirip-mirip kayak Skype. Malah ganti. Jadi kayak aplikasi sejenis. Bikin baru lagi. Bikin baru lagi, Skype dianaktikan bisa dibilang. Gitu. Jadi Microsoft malah bikin baru lagi. Mungkin karena lagi ini kan, lagi tren-trennya WFH kan. Sampai sekarang sih, cuman ya itu mungkin itu jadi salah satu alasan kenapa Skype tutup. Mungkin karena kemakan zaman kali ya. Kayak Friendster, walaupun Friendster katanya comeback sih, cuman nggak tahu kapan. Oke, itu adalah aplikasi untuk bapak kalian guys, kalau kalian tahu itu. Untuk kerja lah intinya lah ya. Iya udah pasti tua. Jadi gimana guys mengenai hal ini? Kalau buat aku ya itu seenak Microsoft, duit-duitnya juga gede banget. Dia mau tutup, buka lagi yang lain, cuma ganti nama, ganti tim, whatever. Yang penting kita menggunakan aplikasi lain yang bisa lebih mantap ketimbang itu Skype atau sejenisnya sih. Lebih ke situ sih. Ya kan ada alternatif kayak Google Meet ya. Lanjut ya, kembali lagi ke game ya. Sea of Stars ada update DLC gratis. Waduh. Yang isinya adalah cerita tambahan. Oke. Cerita tambahan sama karakter baru. Wah, dia nambah-nambah lagi dong, padahal sudah kisahnya nggak jelas ditambah. Gratis loh. Iya sih, cuman momentumnya nggak sih. Udah pada lupa juga dulu itu mengenai apa. Sebenarnya ini udah diumumin lama sih, dari sekitaran tahun lalu. Cuman aku lupa di event apa, di Summer Game Fest kalau nggak salah. Itu diumumin di situ, dan walaupun masih belum ada tanggal rilis pada saat itu, sekarang baru ada tanggal di 20 Mei. Bentar lagi. Ya kalau buatku itu useless ya guys ya, kalau buatku soalnya
Itu hampir sama dengan kalau kita ngomongin Eiyuden nambah DLC tambahan si Sen lah, si itulah. Itu kayak kita sudah nggak peduli gitu loh. Momentummu itu kelamaan, lebih ke situ. Jadi udah tamatin SOS udah cukup panjang, udah lama. Bahkan kalau nggak salah aku namatin juga sebetulnya SOS itu nggak jelas dia itu kisahnya mengenai apa. Kayak sok-sok nyambung sejenis Suikoden, kayak tiba-tiba bangun desa lah, inilah gitu kayak. Ya, bener. Nggak jelas. Pas main sampai akhirnya, ya, apa ini? Habis itu begitu kena ending lah kok gini kan gitu. Jadi dia nambah nanti bisa menjelaskan lebih baik mengenai kisah utamanya atau gimana ya. Sudah kita lupakan teman-teman, banyak game-game yang lebih bagus, lebih fresh. Jadi kita mending move on deh. Tapi nggak tahu lagi kalau kalian suka SOS ya, yang kalian kayak bang gue sukanya game yang klasik banget yang tampilannya jelek kayak gini. Oke lah, silakan diikutin. Jadi ya kalau kalian emang excited dengan update DLC SOS ini, ya silakan kalian bisa install kembali teman-teman SOS kalian, dan semoga ini nggak ada kelanjutannya. Maksudnya gimana? Nggak mesti namatin dulu habis itu akses DLC. Semoga aja kayak beda menu lah. Semoga. Ya aku juga cukup pesimis bakal ada yang comeback buat mainin sih tapinya. Lanjut, Hoyoverse yang mengumumkan Honkai baru. Wah, apa tuh? Udah ada teasernya tapi belum ada nama game ya. Pokoknya dia cuma ngasih kayak new Honkai game, stay tune dah gitu aja. Oh, bukan yang anime gitu bukan ya? Kalau nggak salah yang anime bukan ya? Game di teasernya penggabungan dari Honkai Impact sama HSR. Dari karakternya loh ya. Oke. Di teaser itu ditampilin si dari HSR ada Blade yang ditampilin, terus di Honkai Impact ada si Kiana. Wow. Bisa jadi ini spekulasiku ya. Ini crossover dari Honkai Impact sama HSR. Sama-sama Honkai juga kan? Iya, itu positive thinkingnya Michael teman-teman ya. Ini sebetulnya kalau aku nangkep lewat Michael ngomong, sebetulnya ini adalah tindakan kemalasan developernya untuk kalau misalnya dia masukin yang sejenis atau yang beda tipis itu kayak oke aja. Soalnya satu universe lah, gini-gini lah, satu-satu Honkai lah gitu. Jadi kayak gak langsung itu new game yang dibikin ini adalah tengah-tengahnya atas game A dan game B gitu loh. Jadi kalau ada kombinasi kayak si game A itu nanti ngambil asetnya game B atau ngambil yang tengah ini, oke aja. Soalnya apa? Ya kan satu universe, santai boy kan gitu. Wah, itu nggak bagus sebetulnya. Mungkin beda gameplay kemungkinan sih. Ya aku tahu gameplaynya pasti kemungkinan beda, tapi aset-asetnya itu pasti sama. Kan ada yang ini kok kayak si ini, itu kayak si itu kan gitu. Bukan kayak, memang dia. Waduh, jadi emang semakin jelas untuk developer game kesukaan kalian itu adalah dia itu sangat-sangat malas teman-teman ya. Sudah kelihatan banget malas dalam segi kisahnya yang itu mulai ditinggalkan, yang patch 3 mulai agak jelek. Dia pindahin dana kalian menuju ke new Honkai game itu. Dan apakah nanti bagus? Kemungkinan aku percaya kalau developernya kayak gini pasti akan menimbulkan outcome yang sama. Pasti oke, pasti bagus. Tapi apakah kalian akan stay di sana? Belum tentu. Jadi paling kalian coba tunggu kok gini doang selesai. Kemungkinan gitu sih. Tetap kayak kalau masalah kok gini doang itu mungkin untuk casual player. Bukan yang antusias. Kita tahu sendiri antusias Goyo kayak apa. Iya. White Knight-nya udah sebejibun apa, tahu sendirilah Anda. Iya, bisa jadi kayak gitu ya, bisa. Jadi ya gitulah ya. Kalian excited nggak mengenai new Honkai game yang nggak tahu nanti bakal gimana, dan mungkin gameplaynya sudah pasti kayak cukup bisa dibayangin, pasti ngetim ada 3-4 dalam satu tim. Habis itu pukul-pukulan, combo udah pasti. Tapi aku nggak tahu nanti bakal dungeon base atau dilepas kayak Genshin, I don't know. Mungkin bisa jadi Genshin tapi Honkai gitu, bisa jadi. Jadi dilepas tapi Honkai. Cuman kalau aku udah capek sih dengan game-game kayak gitu. Kayaknya aku bakal skip teman-teman. Jadi kalau andai kata bagus pun, yaitu it's good for you lah guys, lebih ke situ. Lanjut, ini masih berhubungan sama Honkai tapi ini lebih ke HSR yang baru saja mengumumkan collab dengan Fate Stay Night.
Bukannya udah lama setahun lalu itu? Kan masih di teaser. Oh Sekarang gitu. Dikasih info lebih yang masuk ada si Saber sama si Archer. Timnya kan. Dan akan dirilis di 11 Juli. Wow. Juli. Terus ada karakter gratis. Ya itu si Archer itu, si karakter cowok Emiya itu gratis. Bintang 5 juga. Han kan? Oh nggak tahu, kamu nggak main ya? Petnya Han kan mestinya? Nah, bukan. Bukannya Quantum Han, bukan ya? Quantum. Iya, petnya Han kan? Elemennya Quantum, petnya Han. Oh iya kayaknya sih. Aku itu. Digratisin, tapi si Saber tetap ngepul. Pasti. Walaupun kalau nggak salah aku sempat nemu ada yang protes karena kok desainnya agak berbeda. Itu desainernya aja yang desain langsung dari itunya padahal petnya. Iya. Beda tuh maksudnya gimana? Lebih cabi atau lebih kecil batanya? Beda apa ya? Mungkin referensi yang protes ini mungkin referensinya lebih ke FGO kali ya. Oh. FGO kan lebih beramor kalau nggak salah ya. Koreksi aja untuk kalian yang main, koreksi aja. Kalau nggak salah tuh itu Saber yang di FGO itu kan kayak lebih beramor gitu. Sementara di sini kayak lebih kasual, lebih biasa aja gitu ya. Tapi itu sesuatu yang betul nggak sih? Kalau misalnya kita anime logik di mana-mana wanita yang kuat itu adalah wanita yang semakin minim di mana-mana. Atau game logik biasanya. Iya nggak sih? Iya kan kalau kita nonton anime atau main game ada tokoh wanita yang pakaiannya lebih minim, lebih kayak seksi gitu. Entah kenapa kuat defense-nya. Nggak ada seksi-seksinya. Nggak, kalau kita ngomongin sesuatu yang lain tapi sejenis. Tapi tidak semuanya. Iya, jadi kadang-kadang aku bisa di sisi penonton juga di sisi yang buat gamenya ya. Kayak kalau misalnya kita menduplikat sama plek-ketiplek kayak ya percuma gitu, buat apa? Kan pengennya kan agak beda. Dan kalau misalnya di sisi penonton pengennya kan yang sama plek-ketiplek. Lah masalahnya kan ini adalah hal yang nggak penting sebetulnya ya. Yang penting dia kan pakai baju, pedangnya sama, mungkin animasinya sama, mungkin VA-nya sama, ya itu udah, ya udah oke gitu loh. Oke. Di sini otakku kemana-mana, Michael. Apakah ini adalah taktik untuk menjual skin nextnya dengan full body? Makan tuh baju kenaik, skin nextnya. Kalau skin enggak sih. Kenapa enggak? Sejauh ini kalau collab rata-rata karakter semua. Nggak pernah collab skin. Oh, skinnya nggak dikasih eksklusif ya dia ya? Oh. Dia nggak pernah ada collab skin sejauh ini ya. Iya, nggak maksudku itu kayak collabnya sama si A, habis itu ya udah nanti 3 bulan 4 bulan kemudian ada skinnya buat si A gitu, enggak ya? Nggak ada. Nggak pernah ada. Nah ini kesempatan buat Hoyo. Ini adalah pertama kali kamu akan buat gitu loh. Jadi ketimbang itu bacot semua, kasih aja skin pasti dibeli, pasti. Kasih karakternya masih mau kok, gak usah skin karakternya mau pasti. Ya ngapain kan diminta ngepull kalau itu, masa dikasih. Skin tuh beda lagi udah. Iya. Gak ada pul-pulan. Masa itu sebelah aja bisa ada skin musim panas, masa ini nggak ada, aneh banget sih. Oh kalau skin yang kayak begitu saya kurang tahu. Tapi kalau masalah collab per collaban yaitu pasti karakter. Iya. Ternyata tuh pasti nggak ada skin. Mengenai si Saber dengan animasinya itu kalau nggak salah di salah satu live-nya dia yang musik atau apa itu ya, endingnya dikasih kan animasinya. Di situ ya. Itu aku nggak suka guys dengan animasinya. Maksudnya gini loh, kalau animasinya itu plek-ketiplek sama dengan animenya, ngapain collabnya nunggu setahun bang, kayak kan gitu. Mestinya ya gak usah setahun lah, 3 bulan cukup lah teman-teman. Ngapain nunggu setahun buat collab? Kan rigging dan segala macam kan butuh waktu ya. Betul. Cuman dalam skala company-nya dia yang multi billion, kayaknya 3 bulan bisa. Nggak bisa. Apa bisa tapi kurang proper. Bisa jadi sih. Bisa tapi kurang proper. Animasinya pun dia kalau nggak salah bikin ulang. Kalau dilihat-lihat dari itu ya.
ngikutin itu kan, ngikutin aset gamenya dia kan. Tapi ngikutin yang aslinya, tapi sebagai referensi. Jadi semua secara 3D, visual effect. Buat ulang pasti. Iya, makanya lama. Ya, apalagi dia udah biasa kan untuk dia ngeplagiat ini gampang. So ya nggak sulit lah ya mengenai hal itu. Dan apakah nanti booming? Kelihatannya iya. Soalnya banyak sekali teman-teman yang awalnya aku nggak gacha ini. Habis itu begitu ada animasi, aku pasti gacha. Aneh banget tiba-tiba. Pasti gacha. Terutama para pecinta Fate series. Nah itu aku pasti. Aku nggak cinta Fate tapi aku gacha sih. Jadi gitu sih. Kan untuk para penonton yang saat ini sedang menonton ya, siapa tahu mereka ini kan ada yang bener-bener addicted kayak nerd soal Fate gitu ya. Pasti kan kemungkinan besar akan ngebut. Jadi gitu guys mengenai collab-collaban game kecintaan kita semua. Jadi apakah kalian ngepull pastinya? Kalau aku sudah ngepull pasti teman-teman ya. Soalnya aku sudah nabung panjang pol. Aku gacanya kalau nggak salah last ke 2.7. Jadi aku sudah nabung pol dan nanti udah dipastikan full N6 atau full duplikat teman-teman. Soalnya aku udah lama nggak gacha. Oke, jadi begitulah mengenai collab-collaban ya. Terus lanjut ke game lokal yang berjudulkan What Comes After akan rilis di multiplatform lah pokoknya lah. Tapi kayaknya PC belum dapat. Wah, aneh. 9 Mei. Ya mungkin masalah sebelumnya game sudah udah duluan ternyata. Di PC udah duluan. Ya berarti konsol-konsol nyusul lah jatuhnya. Ya berarti bisa dibilang kayak semacam ekspansi lah. Itu game mengenai apa sih? Kok aku nggak tahu game itu? Jujur aku sendiri pun juga kurang tahu saya. Oh alah. Secara art style sepertinya menarik. Oh gitu. Anime tapi style Indonesian style. Ya ampun, game Indo ya. Yes, Indo sih emang lagi berkembang banget sih mengenai game-gamenya. Game. Jelas. Cuman ada satu game yang itu Agni itu bakal kutunggu juga. Oh ya. Kayaknya tahun depan katanya gitu. Semoga aja tidak se-flop yang ku bayangkan ya Agni ya. Soalnya aneh sih gamenya, kayak downgrade gitu loh Michael. Oh yang apa? Agni? Yang versi apanya? Iya tahu, maksudnya downgrade-nya dari mana ke mana? Semua yang awalnya kelihatannya cinematic pole, habis itu kayak over the shoulder, jadi di belakang gamenya, habis itu kayak sejenis Silent Hill dan lain-lain gameplaynya. Kemudian jadi kayak the classic of Resident Evil. Mungkin gini, positive thinkingmu gini, ada beberapa skenario atau beberapa lokasi yang mengharuskan kita pakai angle itu. Enggak, katanya semua. Oh semua? Ya, ganti gameplay katanya, ganti fix cam. Oke. Habis itu desainnya juga aku agak komplain, kayak penokoannya itu kayak ngeden gitu loh. Jadi kayak dia itu kayak kalau dia emosi malah kayak ngeden nahan sesuatu. Habis itu sama tembem semua. I don't know gitu, mungkin teknologinya belum sampai sana mungkin. Iya, belum sampai situ, Jadi ya itu tadi game apa? What Comes After. Kalau pas kulihat gameplaynya mirip-mirip Space Unbound. Tapi secara lore tidak. Ya masih fantasi, tapi mungkin memang beneran fantasi gitu loh. Gak kayak Space Unbound kan fantasinya kan masih disambung-sambungin sama live gitu kan. Iya. Sama kehidupan nyata gitu. Jadi kayak ibarat kayak dua dimensi yang berbeda gitu. Ya kan? Kan? Kalau ini yang gue lihat dari Steam-nya full fantasi. Walaupun memang ada lokasi-lokasi yang di dunia nyata kayak contohnya ada yang dia lagi di kereta. Terus ya itulah pokoknya lagi di kereta lah. Terus tempat makan gitu lah. Tapi sisanya ini ada yang sisi fantasinya kayak tiba-tiba ada tumbuh-tumbuhan lah di dalam apa nih? Atau ya pokoknya di sebuah lokasi yang cukup fantasi lah. Jadi intinya kalau aku tangkep, bagi kalian yang suka A Space for the Unbound kemungkinan bisa coba lah game ini. Yang suka
game Indo juga bisa coba apa? Murah kok. Di Steam 40.000. Oh, ini murah kok. 15 US kalau masuk Switch pasti. Kalau di Switch sudah deh. Oke. Udah rilis kalau di Switch. Justru ini yang nyusul versi PS, Xbox. Space Unbound aja kalau nggak salah mahal banget tuh. What comes after di Switch? Harganya 699. Maksudnya 69,9. 6,99. Oh, masih manusiawi lah ya. Masih manusiawi. Jadi gitu guys ya, mengenai yang suka game Indo bisa kalian cek. Lanjut apa namanya? Ini pasti teman kita inisial R pasti sangat-sangat suka ya. Waduh. Trails in the Sky first chapter sudah mengumumkan tanggal rilis. Itu di 19 September. Ini new game atau game lama yang remake. Oh, game lawas. Iya, Sky remake. Aku sih no comment ya. Gameplaynya pasti ngambil dari Daybreak. Oh, gameplaynya diubah juga. Ya namanya juga remake. Ada yang ngaku-ngaku dibuat ulang tapi sama. Jadi ya nggak tahu lah nanti bakal gimana, bagus apa enggak. Hanya teman kita yang suka dengan game itu yang bakal tahu, dan sudah pasti dia kan langsung beli day one pastinya ya. Itu nggak mungkin enggak. Bagi dia mungkin gini guys, kalau kalian tuh punya ide, oh Gotiku itu ekspedisi bang, Gotiku ini bang, Gotiku ini, bagi dia Gotinya ini ini in the sky. Gila. Ya, sama udah ngomongin apa kalau misal PO dapat bonusan skin 2 skin sih ya. Skin Chibi, jadi 2 MC ini jadi Chibi. MC-nya doang kan? MC-nya doang jadi Chibi, jadi kayak tapi model Chibi-nya ngambil dari yang versi lamanya. Jadi kayak versi lamanya itu kan Chibi. Dibikin jadi 3D terus dijadiin kayak kostum gitu. Ya Anda tahu sendiri lah kalau misal kita ke mall-mall terus ada yang pakai maskot yang cukup gede kepalanya terus kayak ada model chibi gitu kan, gimana tahu kan, kebayang kan? Ya kayak gitu. Jadi itu gimmicknya. Ada skin pantai. Beda atau emang yang lama emang ada? Udah beda lagi. Cuman MC tok sih so far sih. MC-nya cewek apa cowok nih? Dua-duanya. Kan kakak adik nih kalau nggak salah. Oh, MC-nya 2 ya? Oh. Yang utama tetap cewek. Sebagai si cowoknya kayak semacam kayak secondary tapi tetap hitungan MC. Jadi gimana nih, kalian juga minat gak teman-teman mengenai In The Sky nih? Aku sih kayak gamenya aja nggak paham, nggak tahu sih. Cuman emang temen kita ini emang punyanya lengkap emang untuk mengenai franchise ini ya. Lengkap banget gitu loh. Dan ketika ada info lain kayak, oh iya dulu ada video pertama GTA 6, biasa aja dia. Begitu ada video ini langsung excited, itu aneh sih. Tapi ya sudahlah, dia emang sukanya game ini dan emang kita punya game-game masing-masing lah teman-teman. Ya otomatis ya udahlah, kalian excited nggak dengan game ini? Kalau aku sih biasa aja, soalnya emang nggak ngikutin. Michael biasa aja atau suka juga? Aku gini justru ini langkah bagus untuk para first timer. Oh gitu. Karena memang kita tahu sendiri trail series itu ceritanya sambung menyambung. Oh jadi ini anggapannya ini anggapannya the first paling yang ke satu. Oh. Ya, Trails itu awal mulanya dari sini. Yang chapter Sky 1 baru lanjut Sky 2, Sky 3. Azure, Zero dan seterusnya gitu. Ya Anda tahu sendirilah ke teman kita lah. Tanya aja ke dia yang paling paham lah. Aku mah cuman tahu sebatas itu aja kayak. Iya. Ini nyambung gitu. Jadi ini kayak sebuah pintu ya. Kalau emang suka silakan masuk, kalau nggak suka ya udah tinggalkan selamanya untuk franchise ini. Lebih ke situ sih, guys. Kalau misal nggak sabaran tapi tetap pengen nyoba Sky, udah main lah. Jadi gitu teman-teman mengenai In The Sky, kelihatannya cukup menjanjikan, apalagi banyak yang mestinya diubah, disesuaikan dengan zaman now. Cuman kita nggak tahu apa yang diubah loh ya. Kadang-kadang kan kisahnya kadang-kadang diubah dikit, entah dialognya atau apa. Enggak, dialog sama.
sama dialog ambil dari bahasa Inggris persis. Oke, jadi bagus, emang betul-betul dia mempertahankan yang lama tapi diganti semua ya dengan lebih ngikutin zaman ini ya. Dan publishernya biasa kan kalau gamenya Falcom itu dipublish sama NES yang di luar Jepang ya. Ini yang kali ini sama Gung-Ho. Kita lanjut ke game yang baru banget rilis tapi langsung booming. Apa tuh? Clair Obscur Expedition 33, yang dimana warga Jepang pun sampai susah untuk mengejanya ya kan, yang dimana sekarang terjual 1 juta. Wih gila, kejual 1 juta ya. Tuh, ada game yang dia itu tulisannya nggak kejual tapi dimainkan oleh 1 juta, ada game kayak gitu. Jadi gitu ya mengenai Ekspedisi 33 yang Jepang aja tidak bisa men-spell expeditionnya. Ini untung aja ya. Ini untung di tahun ini. Tahun lalu habis itu. Final Fantasy sama Fantasio habis pasti. Kalau tahun lalu sudah gamenya sepi, ada Expedition pasti GOTY tahun lalu. Sayang sekali dia nggak masuk ke tahun lalu, dia nggak launch ya di tahun lalu. Kalau betul-betul dibandingin, disandingin kayak apa sih kamu itu? Ya bisa. Cuman ini lebih karena sih kalau Clair Obscur yang tak lihat lebih ke pengen merasakan game ala turn based yang style kebanyakan anime, tapi dengan grafik yang itu dengan grafik zaman sekarang, game-game barat lah gitu. Dan dia sukses buat deliver itu, dia sukses gitu loh. Oke, lanjut Expedition yang dimana katanya akan mendapatkan live action. Wow, mending jangan deh. Ya tergantung casting. Tapi kebanyakan gini loh, kayaknya aku nangkep Ekspedisi 33 itu adalah sebuah game yang cantik tapi hanya sebagai game. Kayak gini loh, kayak aku tidak menjumpai yang kayak wah kisahnya begini loh, wah cantik banget, lebih ke gameplaynya mantep loh, wah bisa begini bisa begitu. Jadi kayak oke, dia ngebuat live action untuk sebuah game yang dipuji-puji lebih ke gameplaynya, itu agak menakutkan sebetulnya. Soalnya kalau aku nangkep ya, intinya Ekspedisi 33 itu adalah perjuangan sekelompok manusia dengan usia sekian yang kalau dia lolos atau bisa menghentikan villain, dia nggak jadi mati. Lah, angka 33 itu menuju ke usia kalau nggak salah. Jadi kalau kamu mencapai usia 33, otomatis kamu auto death, anggapannya gitulah. Nah, jadi ada anak-anak muda, ya nggak muda juga, 30, 29, 32 gitu ya. Itu yang diutus untuk menyelesaikan masalah ini. Nah, makanya Expedition 33 gitu. Nah, jadi kalau kayak gitu masuk ke live action, dia nggak punya pondasi yang kuat untuk diomongin gitu untuk live actionnya. Dan andai kata masuk live action sudah kelihatan pemainnya siapa. Contoh yang cowok yang Gustav itu pasti Pattinson yang main. Mukanya itu sama kok. Ya, tinggal tambahin brewok. Iya. Masuk itu Pattinson, udah pasti Pattinson itu kalau live action. Yang paling cocok, yang paling persis ambil Pattinson. Kalau nggak salah yang cewek itu juga ada persis siapa gitu, aku lupa dah gitu. Jadi kayak mohon maaf nih, seolah-olah tim mantan Ubisoft ini kayak langsung asal comot mukanya siapa, tambahin sedikit itu kayak oke lah gitu. Jadi lebih ke situ lah. Intinya kalau buat aku sebaiknya game yang bagus tidak mengandung live action, soalnya peluang dia untuk gagal tinggi, kecuali gamenya itu adalah game yang agak sulit untuk dikisahkan. Contoh Fallout, andai kata dia dapat adaptasi live actionnya, dia bisa mengkisahkan salah satu anggota Fallout-nya yang mungkin di gamenya aja beda banget gitu, nggak ada di gamenya, sehingga efeknya adalah domino effect. Ketika live actionnya bagus dan banyak yang suka, otomatis gamenya banyak yang beli, banyak yang main, makanya Fallout langsung meledak pada saat itu. Nah, kalau ini dia nggak punya pondasi yang cukup kuat, jadi aku cukup pesimis untuk bisa diangkat, lebih ke situ sih. Terus lanjut ke kubu hijau, Xbox katanya naik harga. Apanya tuh? Konsol lah. Semua? Ya Series X, Series S katanya naik katanya. Tapi fun fact-nya aku sudah ngecek loh. S-nya itu 5 juta loh, S-nya. S, bukan X ya, S. Jadi ini kalau yang harga US Series S ya, untuk Series S yang 512 itu di 379. S ya, 3,8. Ya betul dong.
yang ukuran paling kecil. Iya betul dong, 5-an dong kalau gitu betul. Oh ya, nah terus yang 1 tera di 429, ya 430 lah anggaplah. Iya 6 juta lah ya. Terus untuk series X yang versi digital, kan sekarang tuh ngeluarin tuh yang versi digital yang nggak ada disknya kan, itu di 550 lah. Waduh, 8-an ya, 89 lah. Terus yang versi X yang biasa itu di 599, 600. Wow, 10 jutaan kelihatannya. Wow. Terus yang X yang versi apa nih ya? X Galaxy Black Special Edition yang isinya 2 ter. Nah, di 730. Ya 2 tera oke lah, masihan lah. Enggak oke sih. 13 juta buat itu enggak oke sih. Enggak, mending kan gini, masalahnya gini loh. Masalahnya Xbox itu tidak bisa dipakai dengan maksimal untuk di Indonesia. Jadi kayak bagian servisnya juga enggak ada. Habis itu kalau enggak salah Game Pass-nya juga agak sulit ya. Enggak bisa pakai Dana, OVO, enggak bisa deh setauku. Pakai kartu kredit. Kalau aku lihat juga katanya gamenya juga naik katanya. Katanya minimal 80 US, kayak sudah ada polanya gitu Michael. Entah kenapa kayak kalau Xbox aku masih bisa memwajarkan. Iya, tapi kan ini kayak ke pola gitu ya, kayak ada ya sesuatu yang memancing dia naik gitu. Kita sudah tahu biangkeroknya siapa. Tapi kalau karena ini Xbox mungkin ya masih oke lah. Iya. Untuk $80 di game Xbox masuk akal. PC, bahkan PS masih masuk akal. Apalagi tapi bisa itu apa? Itu apa? Yang itu jangan. Itu ya villain utama. Kalau dipasangnya di harga game di sana ya itu agak aneh ya memang. Tapi kalau di Xbox, PS, PC masih oke lah. Dan bagusnya Xbox, baiknya dia sediain langganan setidaknya gitu loh. Dan harganya pun juga cukup. Untuk yang PC pun termasuk standar ya. Kan yang masuk Indo kan yang PC soalnya kan. Iya. Game Pass PC kan. Itu sekarang di berapa? Di 60-an kalau nggak salah. Itu kalau nggak salah, kalau non Indo 10 US ke atas kalau nggak salah. Itu kebetulan aja kita di Indo. Kayaknya dapat entah ilegal atau gimana gitu bisa segitu. Nah, emang official kan? Nggak tahu dah official apa ilegal. 60-an emang aku pernah Game Pass kok. Iya tapi kalau nggak salah aslinya kalau yang di Western atau apa 10 US atau gimana minimalnya, dan ada 2 atau 3 paket juga gitu loh, kayak PS gitu. Kayak mungkin kayak semacam region. Mungkin sih kebetulan aja baik gitu di sini. Emang untuk Asia Tenggara sendiri kan memang lebih kuat yang di PC kan, ketimbang yang Xbox-nya. Jadi ya wajar-wajar aja kalau memang ada regional lah. Microsoft sendiri kan sebenarnya di Indo ada, cuman Xbox-nya nggak ada. Iya, tinggal sebelah kapan nih Nintendo Pass gitu. Aduh, Nintendo kan Switch Online ya. Iya enggak, Nintendo Pass bukan Switch Online, jangan. Sama lah kan mirip. Kan bagi dia Switch Online hanya buat komunikasi, buat game. Fitur utamanya sendiri pun juga nggak cuma buat game chat. Sebenarnya kan ya nggak penting nggak sih tapi buat main game lama sih lebih tepatnya sih. Buat main game-game lama sih satu ya. Iya, cuman itu sebetulnya kan lebih decent kalau dia emang kasih aja, ngapain gitu loh mesti langganan Nintendo Online. Itu yang penting-penting tuh aja, kayak Pokemon gitu oke lah mindah-mindahin. Nah, masalahnya sekarang tuh konsol pun kalau mau misal mabar online pun beberapa game langganan dulu. Contoh PS Plus. Sudah sejak lama tapi. Iya sudah dari dulu kan. PS Plus dari dulu ya, Switch Online sama. Cuman kan game chat adalah sesuatu yang nggak butuh mestinya. Soalnya kan itu adalah tombol yang melekat di konsolnya gitu loh. Masa kalau kita nggak pakai NSO nggak kepake tuh tombol C kalau ditekan. Mestinya C itu jangan game chat ya, tapi custom gitu lebih bagus. Ya. Jadi kayak gitulah guys mengenai ada kenaikan ya. Gitulah lanjut. Ya itu kita klimaks kita hari ini. Wah apa tuh? GTA 6. Sudah meluncurkan trailer kedua dan tanggal rilis. Kan tanggal rilis kita udah bahas kemarin kan. Tanggal rilis dan sekarang sudah mengupload trailer kedua. Oh yang 2 menit itu ya?
Ya cukup lama lah itu. Kamu udah nonton? Nonton ya kan kemarin streaming nobar ya. Oh gitu. Gimana pendapat Michael gimana melihat 2 menit itu? Biasa aja. Oke, di sini aku mau bahas adalah banyak sekali yang memiliki sebuah optimis tinggi kalau di endingnya 2 menit itu ada tulisan captured by PS5. Jadi ini video oleh PS5. Tapi yang kalian lupa teman-teman, dia tidak kasih gameplay sama sekali. Itu adalah hal-hal yang kalian nggak bisa akses. Iya, tungguan. Sinematik semua. Nggak ada. Sinematik semua itu. Gini, kalau yang tak notice, dia mungkin kita tidak terlalu kerasa, tapi ya benar-benar jeli. Apa sebenarnya ada gameplay tipis-tipis. Yang momen mana tuh? Masuk rumah, buka pintu masuk rumah, terus kan terpesan kameranya tuh. Itu gameplay. Dari grafik, perpindahan grafik kelihatan kok ternyata. Tapi minim ya? Minim. Perpindahan grafik kelihatan. Oke. Terus pas nge-heist tuh kalau nggak salah tuh gameplay. Nge-heist. Bukan itu. Bukan sinematiknya pada saat dia momen tertentu pada saat heist. Ya mungkin ada, tapi beberapa GTA 5 aja pas momen nge-heist di sinematik pun juga grafik gameplay kan. Iya, cuman kalau sinematik kan lebih enteng, maksudku lebih diposisikan kayak sudah pasti di lock 30 fps, sudah pasti udah pasti aman lah mestinya. Tapi ini tetap ada gameplay tipis-tipis, tapi mungkin kitanya nggak nyadar. Ya, atau mungkin itu gameplay yang paling enak buat diliatin, bisa jadi loh. Kalau dia pakai gameplay yang dalam kota atau apa, takutnya patah-patah semua, nge-lag, bisa jadi. Lebih ke ini sih, kan kita belum tahu fitur keseluruhan. Tapi dulu itu udah ada Michael mengenai leak-nya salah satu yang sudah coba. Jadi emang kayak dia itu emang tech gitu ya. Jadi kayak bagian teknologi dan sudah coba. Katanya PS5 setengah, yang PS5 profesional yang kita punya ini nggak kuat buat stabil di 30 fps katanya, gitu loh. Mungkin karena masalah ini, mungkin ini positive thinkingku ya. Lebih ke optimize, bukan masalah grafiknya nggak kuat tapi lebih ke optimasinya belum bagus. Tinggal kasih kuat aja. Optimasinya gimana? Semua gitu ya? Bergantung optimas pasti. Jadi ini nggak langsung aku nangkepnya ini ada downgrade-nya ya ini ya, supaya cocok ya, supaya optimis ya. Bukan di situ, lebih ke coding. Kalau grafik mungkin masih bisa dipertahankan, tapi lebih ke masalah codingnya aja, cocok-cocokan sama konsolnya. Kayak contoh, gak usah Metaphor tahun lalu kan sempat ngerilis Steambook. Itu optimasinya ancur lebur di versi PC. Bahkan temanku yang pakai 2060 aja nge-lag. Aku lebih walaupun tidak separah itu, walaupun masih 11. Walaupun habis itu diupdate jadi lebih aman. Jadi kan bisa disimpulkan masalah optimize. Jadi GTA 6 kalau kasusnya begitu sama aja. Ya tapi kalau aku nangkep ya, kalau sampai dia bisa optimize di PS5, kemungkinan tingkat spek atau tingkat grafisnya nggak begitu tinggi amat. Kalau dia bisa nyaman loh ya dimainin di PS5. Bisa jadi. Cuman kalau untuk taraf konsol masih bagus gitu kan. Soalnya game cowboy-cowboynya dia main di PS4 aja sudah sangat-sangat, waduh, kalau bisa aku mati aja gitu. Itu. Iya, yang kedua. Itu PS-nya enggak, PS4 yang di endingnya, PS4 yang profesional yang 4,5 itu udah kayak mending aku mati aja bang gitu, nggak kuat aku gitu. Jadi sekali gitu panas, kipasnya bunyi. Iya. Nah, kalau ini cuman masalah optimize doang, wah ini menakutkan, guys. Maksudnya gimana? Ya dia nggak ada lonjakan tampilan yang gimana-gimana, dan itu menjadi sebuah negatif thinkingku ya. Kalau dia nggak melonjak tinggi, kemungkinan dia itu pertahanin GTA Online. Jadi GTA Online kalian tuh kemungkinan itu sama bisa dimainin. Jadi dia itu ngikut yang GTA Enhance yang di PC gitu loh. Jadi itu pasti kemungkinan sama. Jadi ini bisa jadi GTA 6 ini GTA 6 tok tanpa ada online, embel-embel online-nya. Atau mungkin GTA online-nya itu yang dengan enhance-nya tadi kan, kalau kita lihat di PC kan ada legacy sama enhance. Nah, enhance-nya itu bisa jadi masuk ke menunya doang supaya connect kalian itu untuk yang GTA 6. Enggak juga.
suka sih, kayak lebih ke standalone sih. Lebih ke kamu malah punya opini ini malah GTA 6 tok ya. GTA 6 tok ya, GTA 6 tok, GTA online lebih gitu ya. Udah. Ya. GTA online ya udah biar sama GTA 5. Dan kalau kan itu GTA 5 sama kan? Ya, kebetulan jadi satu pada saat itu. Sampai sekarang. Enggak, itu salahnya dia. Maksudnya dia membuatnya kebetulan jadi satu. Maksudnya itu misah aja supaya lebih enak gitu. Kayak RDR kan dipisah. Dan itu flop kan, mati kan. Ya, kayak gitulah. Tapi ya itu GTA 6 memang bagusnya ya udah standalone-nya udah. Iya. Gak usah ada online, gak usah apa, udah biarin berdiri sendiri. Iya, cuman kalau aku nangkep ya, intinya GTA 6 ini lebih ke temanya dia ambil GTA Vice City, Miami ya gitu. Habis itu dia ambil kelihatannya gameplaynya CJ, jadi GTA SA. Bisa nge-gym, bisa ngapa-ngapain, kayaknya bisa untuk masuk ke gym lalu dia study mengenai combat. Jadi bisa jadi dia nanti ketemu yang ada yang kungfu, ada yang kickbox, ada yang mungkin gulat, bisa jadi di gym mana nanti ada gulat gitu. Dan dia bisa jadi ada hukuman. Apa? Bisa jadi ada hukuman kayak misal kalau bully kan ada hukuman. Nah itu yang aku takutkan tuh. Takutnya dia ngambil sisi detailnya. Di sini kayaknya ada. Terus kita kan kemarin bahas soal pom bensin. Pom bensin. Beneran. Di trailernya ada kan? Ada tuh. Di trailernya ada. Kelihatan itu bukan cutscene doang ya? Ada itu. Kalau gameplay sih kurang tahu ya. Tapi kayaknya sih dilihatin di trailer. Waduh. GTA bukan GTA kan? Tetap mempertahankan sindiran pasti. Tapi yang aku tandain adalah kenapa video ini muncul. Video pertama itu kalau nggak salah 2 tahun lalu kan? Setahun setengah lah ya. Tahunnya 2 tahun kan? Tahunnya. Oh iya, setara tahun 2 tahun. Nah, itu yang jadi masalah kayak gitu. Kalau misalnya dia nge-launch video kedua ini mestinya ya. Mestinya dia itu bisa dong launch di Q3 ini, mestinya loh. Untuk game semasif itu kayak enggak. Soalnya gini, kalau nggak salah anaknya petinggi atau anaknya siapa, developernya atau gimana, itu sudah cukup lama ya leak ini ya. Sangat puas dengan gamenya, sangat puas dengan game GTA 6 dan dia suka banget dengan kisah yang ada pada saat itu. Jadi otomatis itu bocah menggunakan prototype PS5 yang bisa dimainin yang apa? Developer edition atau apa itu. Dia udah tamatin game itu. Lah, selama ini kita nunggu apa nih? Maksudnya kan gitu. Cuman optimize doang apa? Emang apa? Mungkin dia mungkin masih pasaran kali. Mungkin atau jangan-jangan GTA 6 online. Jangan-jangan ini ya selama ini ditunggu. Jangan-jangan lah ya. Tapi ya, itu mesti ada loh, tapi kemungkinan ya, tapi paling ini sih bisa jadi kalau yang online ya misalnya ada online beneran. Ya udah GTA online dipisah gimana? Dipisah dari enhance. Oh bukan. Kalau aku idenya lain. GTA 5 online adalah GTA 5 online. Ini GTA 6 online. Kenapa demikian? Mapnya beda. Yang ini bisa ambil Miami. Kalau pengen yang lawas ya ambil yang lawas. Yang apa? Yang Los Santos ya. Lebih ke situ. Jadi dia bisa ada alasan untuk ayo guys main GTA 6 online. Kenapa? Ya soalnya ini Miami. Ini ada apa Leonidas apa pokoknya ada pulau Leonidas apa gitu, ada kayak itunya. Kalau misal online sebenarnya digabung masih possible. Misal GTA 5 sama online dipisah, terus yang online-nya ini diupdate versi GTA 6. Karena kan online kan bisa lebih luas lagi. Tapi nggak ikhlas dong. Jadi Los Santos dikasih jalan ke Miami. Tapi nggak ikhlas. Mending kalian beli lagi. Secara bisnis ya. Iya kan mending gini. Tapi secara game sendiri masih bisa. Iya. Cuman kan mending kalian beli apartemen lagi, beli mobil lagi di situ. Mending gitu. Kalau digabung kan asetnya juga ngikut kan. Kalau digabung kan aneh asetnya nggak ngikut. Tapi kan tetap
kalau aset ngikut tetap aja di Miami-nya beli lagi ujung-ujung kan. Gak bisa. Bedanya penjualan share card-nya nggak jalan bedanya. Soalnya kamu udah punya aset yang lama. Misalnya kamu punya sekian T US gitu di aset yang GTA 5 online. Kemudian bisa disambungin menuju yang Miami gitu. Kamu nggak beli lagi share card. Buat apa? Udah ada duitnya. Nah, sedangkan ini kalau dipisah beli lagi pasti. Kurang yakin. Tapi kalau PO GTA 6 di last edition ada sekian syarat bisa jadi. Kalau misal beneran ada online. Aku yakin ada online-nya. Ini yang bikin lama nih. Lihat guys, pasti ada. Tapi nggak langsung online. Iya, nggak langsung bersamaan. Mungkin jeda setahun gitu. Masih nanti lah. Langsung. Dan itu pun belum tahu juga kalau misal beneran ada digabung sama GTA 6-nya atau dipisah. Ya betul. Soalnya memang benar dipisah. Jadi yang memberatkan orang untuk main GTA, terutama GTA 5, termasuk aku sendiri, itu ya karena dia ada online-nya. Jadi nambah-nambahin space. Tapi mohon maaf Michael, kayaknya digabung. Agak aneh gitu loh untuk misalnya 150 USD untuk beli GTA 6 aplikasinya ya, GTA 6 tok. Kemudian ada yang aplikasi free to play yang GTA 6 online atau GTA Plus online atau apalah sebutannya. Agak aneh sih, aku punya feeling digabung sih. Gini, dijual lagi itu masalahnya gini loh, dijual lagi itu agak sulitnya adalah belum tentu semua pemain mau beli lagi masalahnya gitu loh. Belum tentu demi online doang beli lagi itu belum tentu lah. Kalau misalnya gimmicknya dia itu sudah gabung ke base game itu lebih oke sebetulnya. Gini, justru aku malah lebih prefer dipisah karena untuk yang nggak mau main online lebih enak. Ya ini contoh GTA online dijual 80 US, siapa yang beli? Misal doang. Yang mau main online. Oke, pasti ada emang pasti ada yang beli ya, pasti ada. Ya. Ya pokoknya begitulah guys. Pokoknya kalau kata Michael kepisah bisa jadi beli masing-masing. Jadi ada opsi yang nggak mau main online ya udah main GTA 6 aja udah. Daripada digabung kan jadi kayak oke, memang lebih irit jadinya kan kalau beli dua-duanya itu kan. Cuman secara pribadi tuh paling kita cuma mau main GTA 5 aja. Kita nggak mau main online jadi kayak online-nya mau basir gitu loh. Kenapa kok nggak dibatasin aja? Jadi menunya ada 2 tapi tulisannya adalah you must install first. Jadi misalnya ada 2 GTA 6 online sama GTA 6 biasa. Jadi ya kalau misalnya download itu download base game itu. Tapi kalau pengen akses yang menu sebelahnya you must download first misalnya. Kan bisa gitu. Kalau cuma masalah sizing doang. Tetap aja ujung-ujungnya mending dipisah. Malah repot jadinya. Bikin UI lagi, apalah segala macam, malah repot. Jadi mending alangkah baiknya dipisah aja. Oke guys, jadi kita sudah melihat 2 opini yang beda ya. Intinya satu bilang pisah, satu menjadi satu intinya gitu. Cuman aku nggak bilang langsung Dewan, mungkin bisa nyusul jadi satunya itu. Pasti tidak mungkin Dewan. Menurutku juga tidak mungkin Dewan. Nah itu yang aku kaget. Kalau sampai Dewan gimana? Ini masalahnya kan dia nge-back nih selama sekian bulan ya, anggap aja setahun lah menuju ke Mei tahun depan. Mei. Nah takutku adalah sudah sekalian takutku. Persetan aja. Jadi loh ini possible ini. Petinggi udah tamat, berarti gameplay kisah sudah ada nih. Lah ini apa yang belum ada? Gimana ya kita gabungin GTA online-nya bos gitu. Nah kita masih bingung, kita butuh waktu lagi nih untuk gabungin GTA online-nya. Gimana ya gitu. Kita butuh 1 tahun lagi gitu. Loh, kan waktu itu pihak dalam ngomong kan, pegawainya atau siapa ngomong sudah pasti nggak delay. Tahun ini Q3 udah pasti nggak delay. Kita pastikan itu. Bilangnya gitu. Ujung-ujungnya officially delay. Nah, kenapa tuh? Bingung. GTA online 6-nya ini gimana ya masukinnya? Jadi siapa tahu ada momen dimana langsung testing. Oh langsung yang di konsol dulu, Xbox plus PS, base game udah pasti aman, tapi kita testing untuk online-nya. Jadi dia pasti langsung ngambil data kan. Oh ternyata 1 juta pemain, misalnya 1 juta pemain aman nih, kita nggak meleduk. Nah kalau kita konversikan ke PC, anggap aja itu server ya? bisa aja dia testing di situ.
Bisa jadi, makanya dia masukin sama-sama juga online-nya supaya sekalian gitu loh. Habis yang itu takutin tuh satu, kalau masalah digabungin storage bludak udah. Ya nggak sampai 1 TB kan kemungkinan. Iya, cuman kan tetap aja GTA 5 jadi 100 GB lebih aja udah udah insecure. Santai Michael, fans GTA pasti akan mengupgrade size-nya masing-masing, entah di PC, di PS, pasti itu. Bagi yang punya duit. Kita kan mesti asumsikan punya duit, soalnya kan biasanya yang FOMO doang. Iya loh. Kita asumsikan kita semua punya uang banyak pada saat itu, gitu loh. Soalnya ketimbang kalian jadi FOMO ngenes gitu loh, yang kayak, wih gamenya bagus, gamenya gini, tapi ngelihat yang lain main, bukan kalian yang main, ya itu ngenes gitu sebetulnya. Jadi otomatis dengan gamenya yang cukup mahal, dugaanku adalah 150 US, gamenya udah mahal, udah include online, tapi kalau kalian beli 200 US kalian dapat syarat sekian di dalam gamenya, atau mungkin dapat sesuatu kostum atau apa, atau mobilan di online-nya, nggak tahu ya, pokoknya kalian dapat sesuatu kalau PO. Dan ya udah, dengan budget kayak gitu kita udah lihat yang beli bukan kaum mendang-mending, mau dia di konsol pun itu sudah setengah konsol, udah 3,5 jutaan gitu untuk yang deluxe atau apa, belum lagi yang itu yang edisi koleksi yang nanti mungkin ada patungnya si Jason sama Lucia, ada steel case-nya, itu dapat map 1 Miami loh. Bayangin, map 1 Miami. Kalau kolektor masuk akal. Tapi steel case jarang gak sih? Enggak, itu sudah gabung itu, steel case-nya kan masuk ke dalam situ. Ya, emang GTA pernah bikin steel case? Ya nggak tahu, siapa tahu kan dimasukin. Nah, karena memang udah nggak terlalu zaman juga sih. Iya ya, jadi deluxe yang biasa mungkin 3,5 juta, yang koleksi itu 8 juta. Soalnya ada mapnya, ada patungnya Lucia, ada patungnya Jason gitu, yang lagi berhubungan badan kan gitu. Yang nggak gitu juga sih. Loh, kan bisa aja yang adegan di sofa, bisa aja loh. Ya, tapi ya jangan pas pose gitu juga lah, janganlah. Paling artis yang pose yang lagi nembak bareng ya, oke lah. Kayak yang di kayak pas ada pokoknya. Nge-heis mungkin ya, nembak sama-sama. Nah, pas pose nge-heis bareng kan bisa. Langsung biasanya gini, hemat budget bos. Kalau kayak gini kan, nindih gini kan cepet ya bikinnya gitu. Masalahnya pikiran orang kemana-mana itu loh. Oh iya, ngomong-ngomong mengenai sex scene, itu ada salah satu yang komen di YouTube mana ada saat live bilang kalau GTA 6 itu adalah game pertama yang dia itu bebas adanya sex scene, dan itu adalah, aku ya tidak percaya hal itu pasti hanya angle doang, lalu nanti hitam atau nggak mungkin dilihatin. Jadi ya itu tadi, Lucia dan Jason itu sangat-sangat, entahlah, aku sebetulnya benci ya mengenai Vice City dan Miami ya. Cuman ya udahlah kalau dia pengennya ke sono. Jadi ya gitulah, kayaknya cukup ya mengenai GTA 6 ya. Udah cuman itu aja juga beritanya. Udah cukup itu saja. Udah cukup itu aja beritanya. Oh, ada nggak ada lagi yang hot news atau apa gitu, nggak ada? Sejauh ini aku temui baru itu. Oh gitu? Ya. Oh, kamu tahu nggak kalau misalnya kalau ngomong kayak gini tuh kita nggak boleh asal ngomong, Michael. Benar. Nah, jangan diawasin kan? Enggak. Kita mesti paling nggak valid dulu. Jadi saat ini udah biasa untuk kita menunjukkan ijazah kita.